Dengerin nih, pernah nggak sih lo lagi ngobrol sama orang, tiba-tiba blank kayak TV rusak, atau pas nyari kunci motor, padahal tadi masih dipegang, atau kepala lu tiba-tiba berat kayak ditimpain batu bata, padahal lagi nggak pilek, nggak demam? Jangan dianggap remeh. Itu bukan cuma gara-gara lu kecapean biasa atau kurang kopi. Itu tandanya otak lu lagi nyangkut. Beneran. Kayak selang air yang kemasukan kerikil, alirannya seret. Bukan stroke, bukan juga pikun tua bangka, walaupun sekarang anak muda juga bisa kena, tapi lebih ke otak lu lagi mampet kronis gara-gara gaya hidup lu sendiri yang kacau balau. Nah, lu pasti nanya, woi, otak gua kan cuma sekepal, kok bisa mampet segala? Gini, bayangin otak lu itu kayak superkomputer paling wahid di jagat raya. Keren banget, bisa ngelakuin jutaan hal cuma dalam sedetik. Tapi ada harga mahalnya. Dia rakus banget sama energi, padahal beratnya cuma sekitar 2% dari badan lu. Dia bisa nyedot sampai 20% energi harian lu. Gila nggak tuh? Kayak anak kos yang makan buat 5 orang. Nah, kalau bahan bakarnya jelek, atau perawatannya asal-asalan, alias pola hidup lu berantakan, ya otomatis komputer canggih ini jadi lemot, lag, error mulu. Nggak bisa mikir lurus, ingatan kayak ayam, fokusnya kemana-mana. Itulah yang kita sebut otak mampet. Terus apa sih yang bikin otak kita yang canggih ini bisa mampet kayak got tersumbat sampah? Ini dia dalang-dalangnya, kupretin satu-satu pakai bahasa santai biar jelas. 1. Banjir bandang info digital. Otak lu kebanyakan junk food mental. Scroll, scroll, scroll. Dari bangun tidur sampai mau bobok, jempol lu nggak berhenti geser layar. IG story, TikTok challenge, WA grup rame, email kerja numpuk, berita buruk sana-sini. Otak lu dibombardir info non-stop. 24 jam. Bayangin lu disuruh makan terus-terusan tanpa henti, gak dikunyah bener, makanan campur aduk, perut lu pasti mual, muntah, sakit, sama persis sama otak. Otak lu bukan mesin penghancur kertas, dia punya batas ngolah data. Kalau dipaksa terus multitasking, yang sebenarnya mitos, otak cuma bisa switch task cepet, bukan ngerjain banyak hal beneran bersamaan. Dia bakal overload. Akibatnya, fokus buyar, pikiran kacau, kepala cenut-cenut, mood jelek. Lu jadi gampang baper, sensitif, gak bisa mikir jernih buat hal-hal yang penting beneran. Notifikasi alarm panik, setiap kali ada bunyi ding atau getar, otak lu refleks siaga. Ini ngerusak banget proses berpikir dalam. Otak gak sempat masuk ke deep work atau mikir sampai tuntas. Selalu ada gangguan, lu jadi terbiasa berpikir dangkal kayak air genangan, gak bisa nyelam ke ide yang dalam. Kedua, pola tidur kacau balau. Otak lu gak sempat cuci gudang. Besok libur, begadang dikit gak apa-apa lah. Salah, besar. Tidur itu bukan buang-buang waktu. Itu fase pembersihan otak paling penting. Bayangin otak lu punya truk sampah khusus, sistem glymphatic. Kerjanya paling optimal pas lu tidur nyenyak, apalagi di jam-jam tidur lelap, deep sleep. Truk ini ngangkut sampah-sampah racun, kayak protein beta amyloid yang kalau numpuk bisa bikin pikun. Hasil metabolisme otak seharian. Kalau lu begadang main game, nonton drakor, atau tidurnya cuma 4-5 jam doang, truk sampah ini nggak sempet kerja bener. Jadinya, sampah numpuk di otak. Otak lu jadi becek keruh, berat kayak dijejelin karung sampah. Bangun tidur masih lemes, kepala cenut, mata merah, pikiran gak fresh. Ini bukan cuma gara-gara kurang tidur, tapi karena gudang otak lu penuh sampah gak dibersihin. Kualitas kuantitas, tidur 8 jam tapi bolak-balik bangun, denger suara berisik, atau pikiran galau melulu, tetep aja gak ngebersihin otak beneran. Butuh tidur yang nyenyak dan konsisten jadwalnya. 3. Makanan minuman. Bensin lu jelek, mesin pasti rusak. Yang penting kenyang. Nih mentalitas yang bikin otak lu mampet. Otak lu butuh bensin premium, bukan pertalite, apalagi oplosan. Gula karbo sederhana roller coaster energy. Donat sarapan, kopi susu kekinian pakai sirup gula merah. Nasi uduk porsi jumbo, boom. Gula darah lu melonjak naik, otak lu senang sebentar, rasanya semangat. Tapi 30-60 menit kemudian, crash. Gula darah jeblok, energy drop, otak langsung lemot, ngantuk berat, mood swing, lapar lagi. Siklus setan ini ngerusak fungsi kognitif lu pelan-pelan. Lu jadi gampang lelah mental, susah konsentrasi. Junk food, minyak gorengan peradangan otak. Makanan ultra-processed, mie instan, nugget, sosis, keripik, gorengan berminyak, itu nyulut api peradangan di seluruh tubuh, termasuk otak. Peradangan kronis ini kayak karat yang ngerusak sambungan-sambungan saraf, sinapsis, penting di otak. Jaringan komunikasi otak jadi kacau, signal lemah. Lu jadi pikun-pikun kecil, susah ngambil keputusan. Dehidrasi otak kering. Kerontang, otak isinya mayoritas air. Kalau lu jarang minum, atau minumnya cuma kopi soda yang malah bikin dehidrasi, volume otak bisa nyusut sementara, serius. Akibatnya, kepala pusing, fokus buyar, ngitung sederhana aja salah, mood jelek. Cuman gara-gara kurang air putih.
4. Stres gak ada habisnya. Otak lu terus di mode perang. Deadline numpuk, pacar galak, utang banyak, macet di mana-mana, ortu nagih nikah. Hidup emang pemicu stres. Tapi kalau stresnya gak pernah selesai, jadi kronis. Nah, ini bahaya banget buat otak. Hormon kortisol, si perusak gedung. Pas stres, tubuh lu ngeluarin hormon kortisol. Ini berguna banget buat situasi genting fight or flight. Tapi kalau kortisolnya kebanyakan dan keluar terus-terusan kayak air bah, dia bakal merusak sel-sel otak lu, terutama di bagian hipokampus. Yang penting buat ingatan dan belajar. Bayangin kortisol itu kayak air asam yang ngerusak besi beton. Pelan-pelan bangunannya, otak lu keropos. Otak terjebak di alarm merah kalau lu terus-terusan cemas, khawatir, tegang. Otak lu gak pernah masuk ke mode istirahat perbaikan. Dia sibuk banget ngadepin ancaman palsu yang sebenarnya cuma deadline kerja atau cekcok medsos. Akibatnya, daya tampung memori jangka pendek penuh, kreativitas mandek, kemampuan ngambil keputusan amburadul. Lu jadi gampang panik, sensitif, dan pikiran rasanya penuh banget sampai nggak bisa napas lega. 5. Mager level dewa. Otak lu kelaparan oksigen zat penting. Dari kasur ke kursi kerja, balik lagi ke kasur. Gaya hidup tumbuh-tumbuhan ini, pembunuh otak diam-diam. Jantung pompa darah ke otak. Kalau lu jarang gerak, jantung nggak terlatih, pompa darahnya jadi lembek. Darah segar, bawa oksigen nutrisi, gak mengalir lancar ke otak, otak lu jadi kelaparan. Sel-selnya kekurangan bahan bakar buat kerja optimal. Hasilnya, ngantuk melulu, pikiran berkabut, ide-ide mandek, ngapa-ngapain lemot. Gerakan pupuk. Buat otak. Olahraga, gak perlu lari maraton, jalan kaki 30 menit aja cukup. Itu memacu produksi hormon protein yang bikin sel-sel otak baru tumbuh. BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, sambungan antar saraf makin kuat dan aliran darah ke otak deras. Ini kayak pupuk super buat kebun otak lu. Tanpanya, otak jadi gersang, kering, gak subur. Jadi, gimana dong? Otak gua udah kayak got mampet, apa obatnya? Tenang, gak perlu obat mahal atau treatment aneh-aneh. Kunci utamanya, ubah kebiasaan sehari-hari yang bikin mampet itu. Ini langkah konkretnya. Digital detox wajib. Matiin notifikasi. Yang penting cuma telepon masuk. Sisanya, lu yang kontrol waktu buat cek. Bikin jam sakral, tanpa gadget. Misal pas makan, 1 jam sebelum tidur. Atau pas lagi quality time sama orang. Taruh HP di laci, jangan di jamah. Batasi scroll time. Pakai fitur screen time di HP. Targetin turunin durasinya pelan-pelan. Ganti kebiasaan scroll dengan baca buku fisik, ngobrol langsung, atau gerakin badan. Jagoan tidur. Jadwal tidur suci. Usahain tidur bangun jam yang sama setiap hari, bahkan weekend, biar truk sampah otak bisa jadwal rutin. Gelap sepi, sejuk, matiin lampu, atau pakai masker tidur, jauhin gadget. Cahaya biru bikin susah tidur, pastikan kamar adem. Ritual santai sebelum tidur, baca buku, bukan e-book, dengerin musik slow, atau peregangan ringan. Jangan nonton drama intensan. Isi bensin premium. Prioritaskan protein lemak sehat, telur, ikan, salmon, sarden, ayam, kacang-kacangan, alpukat. Ini bensin stabil buat otak. Sayur buah warna-warni. Kaya antioksidan buat lawan peradangan otak. Bayam, brokoli, blueberry, jeruk. Minum air putih, targetin 2-3 liter sehari. Selalu sedia botol minum, kalau dah biasa badan lu bakal ngetagi sendiri. Kurangi gula junk food, gak perlu diet ekstrim, tapi pelan-pelan kurangi frekuensi porsinya. Ganti camilan manis dengan buah atau kacang. Kendalikan stres, jangan diteror. Napas dalam reset instan. Pas stres datang, stop. Tarik napas dalam lewat hidung, hitung 1-4, tahan 1-4, buang lewat mulut 1-6. Ulang 5 kali. Ini langsung redakan sistem saraf. Cari outlet sehat. Curhat ke teman dekat, nulis di jurnal, dengerin musik favorit, lakuin hobi yang bikin seneng, gak scroll medsos. Belajar. Bilang tidak, gak usah sok jagoan ngambil semua tugas. Prioritaskan yang penting dan bisa lo handle. Gerakin tubuh, bukan cuma jempol. Jalan kaki. Itu sakti, 30 menit sehari, tiap hari. Gak perlu nge-gym kalau gak sempet. Parkir lebih jauh, naik tangga, muter-muter kompleks sore hari. Peregangan meja kerja, setiap 30-60 menit duduk, berdiri, lurusin badan, puter bahu, jalan dikit. Biar darah mengalir lagi ke otak. Cari olahraga yang asik. Gak harus berat, nari, bersih-bersih rumah sambil denger musik, main sama hewan peliharaan, yoga di YouTube. Yang penting, badan aktif. Intinya nih, otak lu itu aset paling berharga.
Kalau mesin motor aja lu rawat rutin, ganti oli, bersihin filter udara, masa otak yang jauh lebih kompleks vital lu biarin mampet terus-terusan. Gejala kayak gampang lupa, susah fokus, kepala berat, pikiran kacau. Itu alarm darurat dari tubuh lu. Jangan didiamin sampai jadi parah. Mulai sekarang, perlakukan otak lu kayak raja. Kasih dia istirahat yang cukup, makanan bergizi, jauhin sampah digital, kendalikan stres, dan gerakin badan biar darahnya lancar. Perubahannya nggak instan kayak minum kopi, tapi pelan-pelan pasti kerasa. Otak yang tadinya nyangkut bakal mulai lancar lagi. Mikir lebih jernih, ingatan lebih tajam, kepala lebih enteng, mood lebih stabil. Hidup pun jadi lebih gampang, lebih enak dijalanin. Jadi, siap nggak lu nyuci gudang otak yang mampet itu? Ayo mulai dari hal kecil hari ini juga, otak lu pasti bakal berterima kasih.